Dan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Pak Prabowo, kalau Bapak tegakkan konstitusi, Bapak jalankan dengan jujur, adil, benar, kita masih dukung. Dan rakyat siap mati untuk membela Presiden Prabowo, termasuk saya. Tapi kalau Bapak tidak dengarkan suara kita, jangan nyesel kalau rakyat turun ke jalan mengambil paksa kedaulatan. Yang namanya revolusi, namanya people power, namanya datang ke DPR ngambil kekuasaan Bapak, itu hak rakyat. Bapak nggak bisa, Presiden tidak bisa berbuat sewenang-wenang, tidak bisa tidak mau dengarkan suara rakyat. Tikumis sedang berpidato ya di depan para rekan-rekannya yang ingin mengkudeta pemerintah. Pak Kumis mengancam seandainya Prabowo Subianto tidak mendengarkan tuntutan dari Purnawirawan, ya 8 tuntutan itu, Pak Kumis akan menduduki MPR dan mengambil alih kekuasaan Bapak Prabowo Subianto. Ini kan pemerintah harusnya ya udah ditindaklanjuti lah, karena mereka sudah berkali-kali, sudah banyak video-video yang menyatakan mereka ingin mengkudeta pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan parcok, menggunakan aparat desa segala macam. Kata si Kumis, berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran? Pak Kumis yang menang di Pilpres kemarin Prabowo Subianto, Gibran itu hanya wakilnya. Kenapa yang kau salahkan? Ya Gibran aja, yang menang itu Prabowo. Inilah kalau orang penjilat, kata dia ya. Nah, orang-orang curang busuk ini kalau jadi pemimpin apa yang mau kita harapkan? Kau yang busuk, makanya nggak bisa jadi pemimpin. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, memang kondisi carut marut bangsa ini tinggalan Jokowi, tapi saat ini Bapak Presiden, jadi Bapak yang bertanggung jawab. Ya memang Bapak Presiden sudah bertanggung jawab atas kondisi bangsa. Jadi apalagi yang kau minta? Kalau kita masih punya kehormatan, masih kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan anak cucu, masih punya malu. Memangnya kau punya kehormatan? Memangnya kau punya malu? Kau aja nggak punya kehormatan. Kalau kau punya kehormatan, nggak mungkin kau buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kau tak punya malu, karena urat malu kau udah putus. Presiden kita adalah Prabowo, bukan Jokowi lagi. Maksudnya apa? Jadi tidak, dan gua nggak usah takut-takut lagi untuk melawan Jokowi. Tangkap Jokowi, masukkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan membahas orang ini. Orang ini bencinya sama Pak Jokowi, dendamnya sama Pak Jokowi setengah mati. Bahkan saya perhatikan saat diundang di podcast sana, di podcast ini, itu yang dibahas Pak Jokowi, yang diserang Pak Jokowi dan anak beliau yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Bayangkan, Bapak Gibran Raka Buming Raka dihujat, dicaci maki dan lain sebagainya. Padahal Bapak Gibran Raka Buming Raka adalah seorang wakil presiden Republik Indonesia saat ini, tapi dihujat, dicaci maki dan lain sebagainya. Kemudian Gibran ini tak bermoral. Ya. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Mending kita dipimpin oleh monyet. Mending bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang. Gibran ini secara intelektualitas blon. Kita bisa lihat saja. Melangak-melongo. Mau kita dipimpin begitu. Ini kalau menurut saya Gibran ini kualitasnya jauh lebih dari Jokowi.
jauh lebih bejat dari Jokowi, jauh lebih tolol dari Jokowi. Bayangkan kalau kemudian dia jadi wakil presiden, kayak apa malunya bangsa Indonesia punya wakil presiden Gibran, wajahnya seperti orang teler, dungu lagi, tak beradab lagi. Saya di sini ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman, mohon maaf. Kepada orang yang saya bahas, mohon maaf. Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama wakil beliau yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka itu menangnya satu paket. Menangnya satu paket langsung dipilih oleh rakyat. Rakyat loh yang memilihnya. Jadi kalau hari ini ada orang yang menyerang Bapak Gibran Raka Buming Raka, itu secara tidak langsung sedang menyerang Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama wakil beliau yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka adalah seorang presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk saat ini. Suka ataupun tidak suka, setuju ataupun tidak setuju, kita harus menerimanya dengan legowo, dengan lapang dada. Ya, apapun itu yang terjadi kita harus menerimanya. Karena itu presiden dan wakil presiden pilihan rakyat, langsung dipilih oleh rakyat, begitu. Kemudian menyangkut dengan pemakzulan Gibran, itu tidak semudah berbalik tangan, enggak. Seorang wakil presiden baru bisa dimakzulkan, ingat kata-kata saya. Ya, seorang wakil presiden baru bisa dimakzulkan, ya, terdapat melakukan kesalahan besar, kesalahan fatal, pelanggaran hukum yang berat, itu baru bisa dimakzulkan. Kalau itu tidak ada, ya sulit untuk dimakzulkan, diruntuhkan, dilenserkan, sulit. Suka ataupun tidak suka, ya dia itu wakil presiden kita. Karena walaupun misalnya para pembenci Jokowi ini tidak suka dengan Gibran, mengatakan Gibran begini begitu, itu juga tidak bisa melengsarkan, meruntuhkan, memakzulkan Gibran, nggak bisa. Ya, kecuali ada kesalahan fatal, kecuali ada pelanggaran hukum yang berat yang dilakukan oleh Gibran. Begitu, contoh misalnya terlibat melakukan tindak pidana korupsi, itu baru bisa dimakzulkan. Kemudian yang bisa memakzulkan Gibran yaitu rakyat. Ya, rakyat yang memilih, rakyat juga yang memakzulkannya. Tidak bisa dimakzulkan, diruntuhkan oleh segelintir orang, nggak bisa. Ya, dan saya rasa rakyat tidak mungkin dong, ya, berdemo meminta Gibran untuk dimakzulkan, nggak mungkin. Kenapa? Karena rakyat sendiri yang memilih Gibran. Secara logika mana mungkin dong rakyat mau memakzulkan Gibran. Jadi sekarang yang demo-demo itu di jalan, itu para pendukung Anies Baswedan di Pilpres tahun 2024 kemarin yang tidak suka dengan Gibran Raka Buming Raka. Makanya mereka terus mengiring opini, melakukan segala upaya supaya Gibran itu runtuh, lengser dari kursi wakil presiden. Itu yang akan dilakukan, dan saya lihat mereka ingin mengiring sebuah peristiwa 98 itu terulang lagi. Makanya hati-hati teman-teman. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh lagi, kita tonton dulu video yang satu ini. Besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan parcok, menggunakan aparat desa segala macam. Nah, orang-orang curang busuk jadi kalau jadi pemimpin apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Tadi saya dengar sama ibu sama tadi yang usianya dalam 41 tahun dari Ibu Umi. Kami sekarang yang sudah kepala 7 lewat atau kepala 8 berjuang bukan ada kepentingan pribadi kita, tapi mengamankan dan menyiapkan anak cucu kita. Jangan anak cucu kita ini yang menderita dari kita, lebih menderita dari kita. Presidennya jangan atas. Wah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Karena pada kesempatan ini saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu, mari kita bersuara, bergerak. Tadi Pak Slamet katakan, kalau upaya-upaya konstitusional seperti ini enggak, ya kita turun semuanya. Bersuara. Siap. Ya, apa boleh buat? Siap. Apa boleh buat? Siap. Kalau dengan sopan santun persuasif jadi dengar, kita ini bukan kambing mau dijajah dia. Ya kan? Apa boleh buat? Tadi Pak Slamet sudah mengucapkan itu. Nah, itu yang saya kata. Demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah, dan demi kelanjutan anak cucu kita supaya jangan jadi kambing ini dipimpin orang dungu dan orang busuk. Saya katakan dungu dan busuk. Kalau penipu pembohong nggak busuk, dungu kita
banyak kelompoknya. Apa yang kita harapkan? Karena itu pada kesempatan ini saya berharap, apakah yang ada di ruangan ini atau yang mungkin dengar melalui media, kalau kita masih punya kehormatan, masih kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan anak cucu, masih punya malu, mari kita bersuara agar 8 poin yang diajukan oleh Purnawirawan itu dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, memang kondisi carut marut bangsa ini tinggalan Jokowi. Tapi saat ini Bapak Presiden, jadi Bapak yang bertanggung jawab kondisi bangsa yang sekarang carut marut ini. Sekarang memang ini tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang berkuasa. Bapak bisa apa saja, karena begitu besar wewenang yang diberikan kepada Presiden, mencopot Kapolri, mengusut kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat membusuk hati yang disampaikan dari Saudara Rismon, bisa. Dan saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Pak Prabowo, kalau Bapak tegakkan konstitusi, Bapak jalankan dengan jujur, adil, benar, kita masih dukung. Dan rakyat siap mati untuk membela Presiden Prabowo, termasuk saya. Tapi kalau Bapak tidak dengarkan suara kita, jangan nyesal kalau rakyat turun ke jalan mengambil paksa kedaulatan. Dan namanya revolusi, namanya people power, namanya datang ke DPR ngambil kekuasaan Bapak, itu hak rakyat. Bapak nggak bisa, Presiden tidak bisa berbuat sewenang-wenang, tidak bisa, tidak mau dengarkan suara rakyat. Kumis sedang berpidato ya di depan para rekan-rekannya yang ingin mengkudeta pemerintah. Pak Kumis mengancam seandainya Prabowo Subianto tidak mendengarkan tuntutan dari Purnawirawan, ya 8 tuntutan itu, Pak Kumis akan menduduki MPR dan mengambil alih kekuasaan Bapak Prabowo Subianto. Ini kan pemerintah harusnya ya udah ditindaklanjuti lah, karena mereka sudah berkali-kali, sudah banyak video-video yang menyatakan mereka ingin mengkudeta pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kata si Kumis, berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran? Pak Kumis yang menang di Pilpres kemarin Prabowo Subianto, Gibran itu hanya wakilnya. Kenapa yang kau salahkan? Ya Gibran aja, yang menang itu Prabowo. Inilah kalau orang penjilat. Kata dia kan, Pak Jokowi memenangkan Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggerakkan parcok, menggerakkan aparat desa segala macam. Pak Kumis bukannya kemarin sudah dituntut? Ya, setelah Pilpres kan dituntut tuh, ya kan? Habis itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Apalagi Pilpres selesai Pak Kumis, mimpi jelmaan kau. Kata dia ya, nah orang-orang curang busuk ini kalau jadi pemimpin apa yang mau kita harapkan? Kau yang busuk, makanya nggak bisa jadi pemimpin. Dibilang Pak Kumis, kan? Kalau kita masih punya kehormatan, masih kita punya tanggung jawab terhadap bangsa dan anak cucu, masih punya malu, memangnya kau punya kehormatan? Memangnya kau punya malu? Kau aja nggak punya kehormatan. Kalau kau punya kehormatan, nggak mungkin kau buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kau tak punya malu, karena urat malu kau udah putus. Dibilang si Kumis, mari kita bersuara agar 8 poin yang diajukan oleh Purnawirawan itu dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Wah, memangnya siapa kalian ya memerintahkan Prabowo untuk mengerjakan 8 poin yang kalian ajukan? Kalian itu cuma rakyat biasa Pak Kumis, bukan siapa-siapa. Dibilang Pak Kumis, dan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, memang kondisi cara pengaruh bangsa ini tinggalan Jokowi. Tapi saat ini Bapak Presiden, jadi Bapak Presiden bertanggung jawab kondisi bangsa. Ya memang Bapak Presiden sudah bertanggung jawab atas kondisi bangsa. Jadi apalagi yang kau minta? Masa kau yang memaksa Presiden untuk memakzulkan Wakil Presiden? Kau apa nggak tahu? Wakil Presiden itu Bapak Prabowo yang meminta Gibran itu untuk menjadi wakilnya, dan rakyat Indonesia yang memilihnya. Jadi bukan suka-suka kau aja memakzulkannya. Lalu dibilang si Kumis lagi, sekarang memang ini tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang berkuasa, Bapak bisa apa saja, ya diberikan begitu besar wewenang kepada Presiden, mencopot Kapolri, mengusut kasus-kasus pelanggaran hukum yang sangat menusuk hati yang disampaikan tadi Saudara Rismon. Si Rismon bengak mau kau percaya? Ya kan, kalian ini sekelompok ya manusia bengak, punya penyakit jiwa. Tak bisa sesuka hati kau aja menyuruh copot Kapolri. Ya, ada prosedurnya Pak Kumis. Pak Kumis lagi. Dan
saya pada kesempatan ini menyampaikan kepada Pak Prabowo, kalau Bapak tegakkan konstitusi, Bapak jalankan dengan jujur, adil, benar, kita masih dukung. Oh, para kelompok bengak tepuk tangan. Dan rakyat siap mati untuk membela Presiden Prabowo termasuk saya. Rakyat yang mana yang siap mati? Untuk apa sih? Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana Abdullah dalam video tersebut terkait menanggapi Bapak Maijen Sunarko. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian sudah mendengarkan, sudah menyaksikan, sudah melihat, ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama wakil beliau yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka adalah seorang Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk saat ini, ya. Suka ataupun tidak suka, setuju ataupun tidak setuju, itu Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan rakyat. Jadi suka ataupun tidak suka, ya kita sebagai masyarakat ya harus menerimanya dengan lapang dada, dengan legowo. Apapun itu yang terjadi, kita harus menerimanya, ya. Karena itu Presiden dan Wakil Presiden dari pilihan rakyat, langsung lo dipilih oleh rakyat. Jadi saran saya untuk Bapak Maijen Sunarko, sudahlah. Jadi saya hanya mau mengingatkan Anda sebagai manusia, mungkin salah dalam melangkah, dalam berbicara, dalam berkata-kata. Ya kita sebagai manusia harus mengingatkan, hari ini saya bersalah, wajar diingatkan oleh orang lain, dan kemudian orang lain bersalah, ya kita ingatkan sama-sama. Jadi saran saya untuk Bapak Maijen Sunarko, fokuslah sekarang Anda itu kepada pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ya, kalau ada kebijakan-kebijakan misalnya yang tidak pro rakyat, yang menyengsarakan rakyat, misalnya kalau ada kebijakan seperti itu, ya Anda kritik, Anda bahas. Ya kemudian kalau ada misalnya Anda mau menuntut apa dari Bapak Presiden Prabowo, silahkan dituntut. Tapi yang masuk akal, yang logis. Kalau Anda itu bersama kawan-kawan menuntut pemakzulan Gibran, itu tidak akan mungkin, ya. Dia sekarang bukan siapa-siapa. Presiden kita adalah Prabowo, bukan Jokowi lagi. Jadi tidak, dan gua nggak usah takut-takut lagi melawan Jokowi. Tangkap Jokowi, makzulkan Gibran. Makzulkan siapa? Ya, yang tangkap dan adili siapa? Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan dan menonton video tersebut tadi. Itu videonya sengaja saya kecilkan suaranya, ya. Jadi itu ibu-ibu para pendukung Baswedan. Jadi mereka melakukan aksi, demo dan lain sebagainya. Itu video terbaru teman-teman, ya. Supaya Pak Jokowi itu ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Kemudian menuntut Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk dimakzulkan. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi itu melakukan kesalahan besar, ada kesalahan misalnya melakukan tindak pidana korupsi, bukan hari ini, sudah dari dulu itu ditangkap, diadili. Karena hari ini beliau tidak terbukti, tidak ada data bahwa beliau itu terlibat melakukan kesalahan besar ataupun hal-hal lain, makanya tidak bisa ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Karena untuk menangkap orang tidak semudah juga berbalik tangan, ya. Dia harus ada kesalahan-kesalahan, data-data ataupun bukti-bukti yang konkret.